masih bisa ngikutin ya. Lalu gini, tadi yang 42 dibagi berapa ya? Oh, dibagi 2. Oh, berarti 42 saya iris jadi 2. Seret. Kalau nanti jadi 4, ya berarti ada 4. 1, 2. Karena ini jadi 2, cuman dibelah 2. Begitu juga yang 29,6. 29,6 itu dari mana ya? Oh, dari 2 kali 14,8. Jadi 2 juga? Yes, jadi 2 juga. Maka jadinya begini. Maka satu kotak kecil ini ukurannya A5. A5, A5, A5. Bisa difahami sampai sini? Bisa ya? Lanjut ya. Nah, sekarang gini. Apakah di dalam proses cetak boleh? Boleh. Apakah boleh nih ukuran kertas itu kita masukin 42 kali 29,6? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Terlalu ngepres. Karena tidak boleh dipas. Loh, kenapa tidak boleh dipas, Pak? Kamu lihat kertas saya. Kalau kertas ini ukurannya adalah 42 kali 29,6, maka begitu saya lipat, 2 seperti ini jadinya A5. Pertanyaannya, apakah ini sudah jadi buku ukuran A5? Jawabannya, belum. Kok belum, Pak? Iya. Kalau jadinya seperti ini bukan buku, ini baru kateren. Kateren itu adalah hasil cetak yang terdiri dari susunan halaman yang sudah sesuai. Halaman 1 ketemu halaman berapa ketemu halaman berapa, dan seterusnya. Kemudian dilipat, jadilah satu kateren. Belum jadi buku. Diapain lagi, Pak, kalau belum jadi buku? Pertama, setelah dicetak, pastinya harus dilipat. Gini. Setelah dilipat diapain kira-kira? Sudah dilipat nih satu kateren. Sudah jadi? Oh, belum dong. Ini baru satu kateren. Pernah nggak bikin buku cuma 8 halaman? Ini kan ada 8 halaman nih. Pernah nggak bikin buku 8 halaman? Kayaknya jarang ya. Kalau buku 8 halaman namanya buklet, Pak. Yes, oke, setuju. Jadi karena buku tidak ada yang 8 halaman, maka target kamu, Melan bikin buku nih misalkan. Bikin buku tentang PNJ. Terus disuruh company profile-nya. Oh, kamu harus bikin buku sebanyak 128 halaman. 128 halaman. Kira-kira butuh berapa kateren? Tinggal 128 halaman dibagi dengan 8 halaman per katerennya, maka saya kumpulkan 1 kateren, 2 kateren, ya, 3 kateren, 4 kateren. Berapa kateren? Hitung dulu. 128 dibagi dengan 8 halaman per kateren, ketemulah berapa kateren. Sudah jadi kateren? Sudah. Sudah dicetak? Sudah. Berarti sudah dilipat. Itu proses pertama. Setelah dilipat diapain? Harus dijilid, sisip masuk, seperti ini. Jahit punggungnya. Atau seperti ini, masuk ke sampingnya. Dilem punggungnya. Nah, ini kriteria proses di dalam proses cetak offset yang disebut dengan finishing. Nanti kita akan bahas. Bahkan saya usahakan kita ke kampus supaya kamu bisa lihat mesinnya kayak gimana, dan nanti target saya adalah outputnya teman-teman harus bikin buku. Saya tanya tadi di kelas sebelah, pernah nggak bikin buku? Pernah, Pak. Pernah. Pernah dapat tugas bikin buku nggak? Pernah, katanya gitu. Terus ngapain tugasnya? Ngasih desain, Pak, ke percetakan, terima jadi. Nah, ini bedanya. Kalau tugas yang sekarang, kamu harus bikin konten dari sebuah buku, naskahnya, ya, kemudian nanti kumpulkan, nanti kita cetak secara digital, setelah itu bawa hasil cetaknya. Jangan dijilid dulu, kita kerjain di kampus. Jadi gimana teknik penjilidannya, harus seperti apa, dan sebagainya, kita praktekin, nanti prosesnya di kampus, tinggal nanti dibagi kelompok. Ini ada berapa mahasiswa, bagi 24 ya, 24 misalkan 24 mahasiswa,
bagi tentang proses finishingnya. Balik lagi sekarang ke ukuran kertas. Kenapa tidak boleh ngepres seperti ini? Karena pada saat dilipat harus dijilid, lalu setelah selesai digabungkan dengan cover harus dipotong. Kira-kira kalau ngepas, hasil potongannya gimana? Jadi nggak buku A5? Ya nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin jadi A5, maka di dalam prosesnya untuk menyiapkan kertas harus dilebihkan. Berapa, Pak, lebihnya? Nggak usah banyak-banyak, ini gambar aja, karena jadi gambar jadi kelihatan tidak proporsional gitu ya. Tambahin satu, ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Hasilnya berapa, Pak? Hitung. 42 ditambah 2 berarti adalah 44 dikali ukuran ininya berapa? 29 kali tambah 2 berarti 31,6. Ya, ini batas untuk nyoret-nyoretnya habis nih. 36,1 sorry 29,6 berarti 31,2 ya. 0,2. 0,6 karena ditambah 2. Nah, ini ukuran kertasnya, Mbak. 44 kali 31,6. Ada yang belum paham sampai di sini silakan. Ini tambahannya. Nanti kita latihan dulu 5 menit. Nah, 5 menit teman-teman latihan. Coba ya, coba jika gitu. Jadi konteksnya gini ya. Pertama tadi ya, pertama ukuran mesinnya harus tahu, sudah ada nih contekannya. Kemudian yang mau dibuat ukuran cetaknya berapa? Ini nih A5. Setelah itu dikonversi, dibagi saja. Oh, jadi berapa per cetaknya? 4 A5 hasilnya seperti ini, tinggal ukuran kertasnya ditambah 1. Nanti soal tambahannya bukan soal tambahan sih ya. Kasus tambahannya adalah kalau nanti disuruh menghitung dalam satu buku itu ya ada 120 halaman, berarti nanti tinggal dibagi 128 sekali lagi dibagi dengan jumlah halamannya dibagi 8. Ya, berapa tuh? 13 ya? 16. 16. Nah, 16 ini adalah 16 istilahnya dengan kateren. Ya, 16 kateren. Nah, sekarang saya mau latihan nih. Atau ada pertanyaan dulu sebelum latihan? Setelah itu yang 16 kateren itu baru bisa ditempel ya, Pak ya? Yes, baru bisa ditempel dalam tanda kutip. Proses namanya menempel itu adalah mengomplit namanya, Mbak, atau gathering, mengumpulkan sesuai dengan urutan katerennya. Jangan sampai nanti tertukar. Kan teman-teman suka lihat ya, begitu jadi buku kok halamannya double gitu ya. Itu karena kesalahan di dalam menyisip atau melakukan collecting atau gathering. Bahasanya banyak sebenarnya, ada collecting, gathering, atau bahasa orang cetakan itu bilangnya komplit. Itu ada ongkosnya, Mbak. Jadi teman-teman nih kalau misalkan nanti bikin buku dalam jumlah banyak, satu kateren ini nanti ada berapa lipatan? Kalau 1 lipatan, 2 lipatan berarti 2 dikali sekian rupiah. Ya, kalau menggunakan mesin biasanya 6 rupiah, kalau menggunakan tangan manual bisa 15 rupiah. Ya, jadi satu kateren berapa? Oh, 30 rupiah, Pak. 30 ya, 30. Ada berapa kateren? 16, berarti 30 dikali 16. Itu biaya yang harus dikeluarkan untuk melipat saja. Nanti setelah melipat ada proses mengumpulkan. Ada 16 ditumpuk. Kateren 1 semua.
Kateran 2 semua, kateran 3 semua, kateran 16 sampai 16 kateran. Nanti tergantung mau disisip atau mau ditumpuk begini. Tumpuk. Terus. Nah, itu namanya collecting atau gathering. Setelah selesai, baru masuk proses penyilidan. Nah, proses ini yang nanti kita belajar secara langsung di kampus supaya teman-teman bisa melihat prosesnya. Oh, ternyata prosesnya begitu ya. Yes, mesinnya ada, prosesnya nanti kita kita peragakan. Latihannya. Saya mau latihan 5 menit, kamu kerjakan oret-oret di rumah. Ya, di kertas ya. Sekarang. Ya. Kalau ada kasusnya begini. Jika satu pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mesin Komori Sprint 26. Nih, nomor 3 nih jadi patokan nih. Jika ada satu pekerjaan buku yang akan dicetak menggunakan Komori Sprint 26 ya. Berapa ukuran kertas ya, yang akan disiapkan? Catat ya, disiapkan jika buku tersebut ukurannya 21 kali 15. Nah, sudah? Jadi berapa ukuran kertas yang disiapkan? Itu yang pertama. Kedua, dalam satu kateran dapat berapa halaman? Oke. Jadi berapa halaman tuh dalam satu kateran? Yang ketiga, untuk buku dengan isi sejumlah 200 halaman membutuhkan berapa kateran? 3 tuh udah ya. Kelihatannya soalnya panjang, tapi jawabannya pendek. Langkah 1, kamu buat gambarnya. Langkah kedua, kamu hitung. Ya, langkah ketiga dan seterusnya silahkan. 5 menit dari sekarang nanti saya panggil untuk menjelaskan hasilnya. Silahkan. Gimana? Astagfirullah. Bisa dipahami perintahnya? Bisa, Kak. Oke, silakan. Nanti 14.45 saya panggil salah satu dari teman kalian atau siapapun ya. Harus siap. Jawabannya berapa? Oke. Silakan dikerjakan. Kita fokus mengerjakan 5 menit kemudian 14.47 deh ya, 14.47 nanti disampaikan hasilnya.
Silakan dikerjakan ya, jangan tidur loh. Kita tungguin. Masih ada 3 menit. Oke, gimana? Sudah? Dan siapa aja nih di sini banyak ya, 23 orang. Afrida sudah, Afrida? Afrida tidak menjawab ini. Jangan-jangan masih bingung ini. Adel? Adelia? Halo, Belum, Pak. kerjain nggak? Nanti contoh ini anggap aja kisi-kisi UTS ya. Sebelum UTS-nya dimulai gitu ya. Jadi kenapa ini penting untuk dibahas, dan ini mungkin jadi salah satu contoh soal juga ya, supaya teman-teman kebayang. Oh, untuk membuat buku itu mekanismenya begitu ya? Ya, memang begitu. Karena buku itu banyak sekali atau dicetak dengan menggunakan proses cetak offset, maka linear pemahaman kamu dengan mesin-mesin yang ada. Nah, mesin yang ada kebetulan ini baru sedikit sekali yang dimunculkan dari 1 sampai 6, banyak sekali lagi ukuran-ukuran yang ada di luar sana. Nah, ini baru sedikit karena memang saya kemarin yang penting cari ukuran beberapa mesin. Kalau di luar sana ada bisa 5 atau 7 ukuran lagi masih ada. Ya, tergantung jenis mesinnya, ukurannya juga nanti berbeda. Sri, sudah belum Sri? Begini Pak, Sri sudah nomor 2 dan 3, tapi untuk nomor 1 tadi ketinggalan soalnya Pak. Iya, gak kecatat. Nomor satu ketinggalan. Nomor 1 cuma minta itu doang kok. Minta gambarnya. Pertama harus digambar nih. Ya, karena harus ada gambarnya. Yang kedua dihitung. Itu langkahnya. Kalau pertanyaannya kan pertama berapa
Ya Allah. Ukurannya. Jadi ada ukuran kertasnya, ada ukuran mesin cetaknya gitu. Sri udah hitung berapa ukuran kertasnya, Sri? Belum Pak, pokoknya Sri baru ngejawab nomor 2 sama nomor 3. Oh, Kalau kalau untuk nomor nomor dua? 2, nomor 2 itu 8 halaman satu apa tadi? Kateren. Kateren, iya, itu Oh, 8 halaman. Untuk nomor 3, buku dengan isi sejumlah 200, berapa kateren itu 25, Pak. Karena 25 karena 200 dibagi 8. jadi 25 ya. Ya, Ya, kamu udah yakin jawabannya benar? yakin sih Pak, soalnya sering hitung. Coba dihitung lagi ya. Kalau cetakannya satu muka bisa 8 halaman. Tapi kalau cetakannya 2 muka, kalau buku kan biasanya 2 muka ya. Oh, Nah, berarti 4 dong. berapa? Kok 4? Benar Pak, dihitung lagi Pak. Oke, coba hitung lagi. Ukuran mesinnya berapa, Sri? Coba, Sri. Ukuran mesinnya berapa tadi? Saya nulis. Ukuran yang